Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, sebelum kita masuk pada tasrif fi'il mudhari, kita selesaikan dulu qiraah yang telah kita baca tadi. Masih ada satu kalimat ya, masih ada satu kalimat terakhir qiraah yang terdapat pada awal pelajaran Al-Hadiyah Asyar, pelajaran yang ke-11. Taib, sampai di mana tadi, Khan? Antum ya? Oh iya, silakan. Dibaca kalimat yang terakhir. Terjem. Dan aku dan saya menyayangi saudara aku dan saudara perempuan. Taib. Barakallahu fiik. Nah, di sini semuanya bersambung dengan domir mutakallim ya, yang disebut dengan ya mutakallim. Ummi, abi, akhi, ukhti, ammi, ammati, khali, khalati. Taib. Itu semuanya bersambung dengan apa? Domir mutakallim, ya mutakallim. Kata ganti untuk orang pertama tunggal. Nah, sekarang kita masuk pada tasrif. Kata apa tadi? Dhahaba, kemudian dirubah ke mudhari. Kalau sebelumnya kita sudah tasrif pada fi'il madhi, dhahaba, 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 dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabata, dhahabatuma, dhahabatum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Ini sudah ya? Alhamdulillah. Semuanya sudah hafal ya? Sudah bisa tasrif untuk fi'il madhi. Nah, sekarang fi'il apa? Mudhari. Dhahaba, fi'il mudharinya apa? Yadhhabu. Ini sesuai dengan apa? Perubahan sesuai dengan domir. Tasrif lugawi. Kalau yang istilahi belum ya, yang lugawi.
huma hum. Ini kata ganti untuk orang ketiga. Mudzakkar, mufrad, musanna, jamak. Dhahaba menjadi apa? Yadhabu. Untuk huma ditambahkan ini pada huruf terakhirnya ditambahkan alif dan nun yang dikasar menjadi apa? Yadhabani. Ini semua rumusnya sama ya. Kemudian huruf terakhirnya ditambahkan waw dan nun yang di fathah, nunnya di fathah menjadi apa? Yadhabuna. Ini bisa ya? Jadi kalau misalnya kita masukkan kata yang lain, fi'il madhi yang kita pelajari apa lagi? Yang sebelumnya kharaja. Berarti apa? Ya khuruj. Ya khuruju. Huruf terakhirnya ditambahkan hanya ini saja. Huruf terakhir ditambahkan apa? Alif dan nun yang di kasar. Diperhatikan ya. Ini tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah ya. Ini tidak pernah berubah. Diperhatikan hurufnya tidak pernah berubah harakatnya. Tidak apa-apa ya pakai merah ya. T. Ya khuruj menjadi apa? Tambahkan alif dan nun menjadi ya khurujani. Kemudian di sini tambahkan waw dan nun menjadi ya khurujuna. Dia mudah ya. Dia tidak terlalu sulit untuk dirubah. Dia mudah saja insyaallah. Ini sama ya, ditambahkan apa? Alif dan nun. Ingat yang berubah hanya apa? Huruf terakhirnya saja. Ini tidak pernah berubah. Ini tidak pernah berubah. Kecuali nanti dia sudah masuk pada apa? Muannats, maka nanti berubah, huruf mudharaahnya nanti berubah. Ini huruf yang awal. Bisa? Perhatikan, ya khuruj menjadi apa? Ya khurujan. Ini tidak berubah. Kemudian hum menjadi apa? Ya khurujuna. Sama. Yadhabuna. Bisa ya? Ini bisa berubah. Jalasa yajlisu. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Iya, dia mengikuti wazan itu tidak berubah ya. Tidak berubah. Walaupun katanya berbeda-beda, namun wazannya sama. Timbangannya sama, rumusnya sama. Yang hafal menyesuaikan saja ya. Dengar saja insyaallah. Baik. Ini berapa? Huwa, huma, hum. Sekarang untuk ini mudzakkar, sekarang muannats. Muannats apa? Iya.
huma, hunna. Huruf mudhari' yang ini nanti saya berubah. Itu ini tetap, tapi nanti wazan yang di sini dia berubah. Yang ini tetap. Huruf mudhari'. Dia berubah diawali dengan huruf apa? Ta. Ya, perhatikan sama seperti yang di awal, yadhabu, berarti huruf ta menjadi apa? Tadhabu. Huruf awalnya saja yang diubah. T. Bisa dipahami sini? Huruf pertama yang saja yang diubah. Berarti kalau ya khuruju menjadi apa? Takhruju. Ya khuruju menjadi takhruju. Ya jilisu menjadi tajlisu. Bisa ya? Oke. Kemudian yang kedua sama, huruf mudhari'nya saja yang diubah. Ini diganti dengan apa? Tak. Dia menjadi yang ini. Tadhabani. Hanya ini saja yang diubah. Huruf pertamanya menjadi tadhabani. Bisa ya? Mudah tidak? Kalau mudah ya? Ya mudah. Baik. Kemudian, iya. Kalau untuk ya khuruju menjadi apa? Di sini. Di sini. Nah, dan menjadi yang ini. Menjadi apa? Takhrujan. Begitu ya. Huruf yang pertama saja dirubah. Ini tidak usah dirubah. Huruf pertama saja menjadi apa? Takhrujan. Kemudian yang terakhir. Nah, terakhir ini dia agak berbeda. Wazannya agak berbeda untuk membedakan dengan antunna. Karena antunna dengan hunna itu wazannya sama. Yang membedakan adalah huruf pertamanya, huruf mudhari'. Kalau yang hunna dia tetap memakai apa? Iya. Dia tetap memakai iya. Oke. Namun di sini dia berubah ya. Di sini dia berubah menjadi dia dhahaban. Ya, haban. Kalau antunna baru apa? Tak. Tadhahaban. Ini untuk membedakan dengan antunna. Maka terganti untuk orang ketiga yang jamak. Kemudian kata ganti untuk orang kedua jamak. Bisa ya? Berarti ini kata ini berarti kan menjadi apa? Ya, ini jadi apa? Ya, rujina. Ya, rujina. Berarti ya jilisu menjadi ya jilisu, ya jilisna, ya jilisu, ya jilisna. Ini bisa tidak? Cuma bisa ya? Atau maksudnya? Ini kalau di rumah saja apa? Menjadi apa? Ya khuruju menjadi takhruju. Baik. Gitu ya. Kalau ini takhruju karena yang dirubahnya. Baik.
Rujina. Ya apa? Ya kharujina. Begitu ya. Nah, bisa difahami tidak? Jalasa menjadi tajlisu. Kemudian huma tajlisan. Kemudian kunna yajlisna. Bisa ya? Ya, kalau diperhatikan di papan itu cepat. Di sini. Nah, kemudian untuk anta. Kalau anta ini sudah berubah. Mulai dari kata ganti untuk orang kedua itu semuanya huruf mudhara'a diawali dengan ta. Ini sudah tidak ada lagi campuran-campuran lagi. Jadi semuanya diawali dengan ta. Berarti kalau anta ini anta, kemudian antuma, antum. Baik. Ini semuanya diawali dengan apa? Ta. Diawali dengan ta. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Semuanya diawali dengan huruf ta. Berarti untuk yadhabu menjadi apa? Tadhabu. Ini sama, timbangannya sama ya. Hanya huruf apa? Huruf mudhara'a yang dirubah. Tapi semuanya sama ini sama. Nah, yadhabu menjadi tadhabu. Baik. Yadhabani menjadi tadhabani. Ini huruf mudhara'a yang dirubah. Yadhabuna menjadi tadhabuna. Hanya huruf awalnya saja yang dirubah. Bisa? Baik. Bisa ya? Berarti kalau ya khruju menjadi apa? Takhruju. Ya khurujani, takhrujani. Ya khurujuna, takhrujuna. Bisa? Ya jilisu menjadi tajlisu. Ya jilisan menjadi tajlisan. Ya jilisuna menjadi tajlisuna. Bisa ya? Dia wazannya sama, tidak berubah. Kata kerja apapun itu, yang penting dia masih huruf aslinya, 3 huruf. Nah, bisa ini? Baik. Kita ke anti, antuma, antunna. Perhatikan, kalau di anti ini ditambahkan dengan ya mukhatabah, namanya ya mukhatabah. Jadi untuk di sini tadhabu ditambahkan ya mukhatabah dengan nun.
yang di fathah. Jadi dia menjadi apa? Tadhabina. Dia menjadi tadhabina. Kalau takhruju dia menjadi takhrujina. Ingat harakatnya ini dia harus sesuaikan dengan ya mukhatabah di depannya. Karena yang mukhatabah itu dia apa? Dia di sukun, bunyinya apa? I. Maka dia harus di kasrah. Ini harus di kasrah. Tadhabu menjadi tadhabina. Kemudian ini takhruju menjadi takhrujina. Ini harus menyesuaikan. Karena nanti dia bersambung dengan apa? Ya, mukhatabah ditambah dengan nun yang di fathah. Kemudian tajlisu menjadi tajlisina. Nah, anti tajlisina ala kursi. Apa artinya? Hah? Kamu sedang duduk di atas kursi. Baik. Kamu di sini mudzakkar atau muannats? Muannats. Kalau mudzakkar apa? Hah? Ijlis. Ijlis itu fi'il amal. Berarti apa? Tajlisu. Tajlisu. Yang di sini tajlisu. Tajlisu ala kursi. Apa artinya itu? Nah, kamu sedang duduk di atas kursi. Bisa ya? Berarti ini menjadi apa tadi? Anti tadhibina ini menyesuaikan. Karena di depannya nanti bersambung dengan huruf apa? Iya. Dan nun yang di fathah. Dan tadhabina. Kemudian di sini iya sama. Tadhabana. Yang di sini dia sama dengan yang ini. Dia sama. Hanya dirubah apa? Huruf ta. Di sini ya diganti dengan ta menjadi apa? Tadhabana. Makanya di sini tidak boleh sama seperti ia dan kuma, karena nanti dia harus dibedakan dengan antunna. Jadi tetap dia memakai ia seperti pada mudzakkar. Paham toh? Yang akhwat bisa dengar penjelasannya ya, didengarkan saja penjelasannya. Kalau baca di nahwu insyaallah juga dipahami, mudah dipahami. Hanya perubahannya pada apa? Bila diperhatikan kunna dengan antunna, kemudian anta dengan anti. Itu memang perubahannya sangat jauh sekali, berbeda. Tadhabu menjadi tadhabina. Adapun tadhaban dan tadhabani sama. Antuma untuk mudzakkar muannas sama. Namun yang berbeda pada apa? Ini. Antunna dengan kunna. Ini hampir sama. Kalau di sini kalau kita tulis antuma ini sama saja. Apa? Tadhabani. Kalau di sini dia sudah berubah. Yang ini diganti dengan berubah apa? Tak menjadi tadhabana. Dan yang paling mudah adalah dhamir mutakallim. Ini yang
letaknya di sini untuk apa? Antuna dengan kunna. Iya. Adapun wajan setelahnya itu dia sama. Ini apa? Sama di sini. Yang ini sama. Hanya huruf apa? Mudhara yang dirubah. Kalau ana, ini mudah saja. Dari kata ini yang tahu ini diganti dengan huruf apa? Iya, aa. Dia menjadi ganti dengan a menjadi apa? Al-habu. Dia menjadi al-habu. Kalau nahnu, dia cukup diganti dengan huruf nun. Huruf mudhara diganti dengan huruf nun yang ini. Menjadi apa? Yadhabu menjadi nadhabu. Bisa ya? Kalau yajlisu ana menjadi apa? Ajlisu. Bisa? Yakhruju ana menjadi akhruju. Huruf pertamanya saja yang dirubah. Kemudian nahnu. Nahnu kalau yadhabu menjadi nadhabu. Yadhabu menjadi apa? Nadhabu. Yajlisu menjadi najlisu. Yakhruju menjadi nakhruju. Bisa ya? Huruf-huruf pertama saja yang diganti. Nah, atau kalau misalnya terlalu jauh ke sana, lihat di sana, kembali saja ke pantai. Nah, tadhabu untuk yana menjadi alhabu. Kemudian tadhabu ke nahnu menjadi nadhab. Jadi huruf yang pertama ini yang dirubah. Namanya huruf apa? Mudhara. Ada 4 huruf yang disingkat dengan apa? Ana itu. Supaya mudah dihafal. Ini cuma singkatan saja. Ana itu. Nah, a kemudian apa? Nun, ya dan huruf ta. Ini yang berada di depan. Ini. Kemudian ini ta. Kita baik. Kemudian ini ta semuanya dan nun. Itu huruf mudhara menunjukkan bahwa fi'il itu apa? Fi'il mudhari yang diawali dengan huruf mudhara. Bisa? Baik. Iya, coba diikuti. Huwa yadhahabu. Huma yadhabani. Hum yadhabuna. Bisa ya? Nah, yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Kemudian hiya tadhahabu. Huma tadhabani. Hunna yadhabna. Bisa ya? Baik. Anta tadhabu. Antuma tadhabani. Antum tadhabuna. Anti tadhabina. Lihat perubahannya, dia agak jauh. Di situ ya mukhatabah, menunjukkan perempuan. Nah, ya mukhatabah, mukhatab itu artinya apa? Orang yang diajak berbicara. Kata ganti untuk orang kedua. Bisa ya? Kalau mutakallim apa? Orang yang berbicara, orang pertama. Kalau ghaib, taib, orang yang
dibicarakan orang ketiga. Bisa ya? Tapi sekarang kita ke anti tadi, kita lanjutkan. Anti tadhabina, antuma tadhabani, antunna tadhabana, ana adhabu, nahnu nadhabu. Bisa? Nah, sehingga ketika antum membaca kalimat atau membaca dalam kitab-kitab, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis dan juga karangan-karangan para ulama, itu antum sudah tahu, oh ini artinya ini artinya ini. Karena antum sudah apa? Hafal ya. Baik. Tapi perlu diingatkan, kadang di dalam hadis ada fi'il madhi, di dalam Al-Quran juga ada, di dalam hadis biasanya banyak. Ada fi'il madhi yang bermakna apa? Fi'il mudhari. Fi'il madhi yang bermakna fi'il mudhari. Nah, itu banyak di dalam hadis-hadis ya. Seperti dalam contoh dalam hadis disebutkan apa? Barang siapa di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, di situ memakai apa? Dakhalal jannah. Dakhala itu fi'il apa? Madhi. Nah, seakan-akan apa? Dia sudah masuk ke dalam surga. Telah masuk di dalam surga. Apa seperti itu? Tidak ya. Karena sebelum ke surga, ke akhirat, itu ke alam kubur dulu. Nah, apakah salah ini? Tidak salah ya. Jangan antum berubah. Yadkhulul al-jannah misalnya. Yadkhulul jannata misalnya. Antum berubah dia. Dakhalal jannata, antum berubah dengan apa? Yadkhulul jannata. Lah, ini salah. Tapi itu maksudnya apa? Orang yang di akhir hidupnya yang mengucapkan la ilaha illallah itu pasti masuk ke dalam surga. Dan ini sangat sulit. Nah, tergantung dari amalannya dalam kehidupan sehari akhir. Jadi harus apa? Selalu istiqamah di atas al-haq, supaya di akhir hidup kita itu kita berikan keutamaan dengan husnul khatimah, dengan mengucapkan apa? La ilaha illallah di akhir hidup kita. Tasrif ini sudah bisa dikuasai? Insyaallah bisa ya? Iya. Coba kita ganti dia yajlisu. Taib. Diikuti yajlisu, huwa yajlisu, huma yajlisani, hum yajlisuna, hiya tajlisu, huma tajlisani, hunna yajlisna, anta tajlisu, antuma tajlisani, antum tajlisuna, anti tajlisina, antum tajlisani, antunna tajlisna, ana ajlisu, nahnu najlisu. Bisa? Baik. Wajahnya sama, dia sama. Iya. Yang dirubah itu, yang memiliki perubahan, yang dia bisa berubah hanya pada huruf mudhara'ah, huruf yang pertama sekali, dan juga huruf yang terakhir. Itu yang berubah.
Dia menyesuaikan dengan apa? Domir. Kalau menunjukkan dua orang, itu ditambahkan alif dan nun. Nunnya itu dikasrah. Itu pada huma dan antuma. Bisa ya? Kemudian pada jamak itu ingat dia hanya pada jamak apa saja? Mudzakkar. Yang ditambahkan waw dan nun. Nunnya di fathah. Ini hanya pada mudzakkar saja. Yaitu apa? Hum dan antum. Kalau pada hunna jamak untuk muannas dan antunna itu perubahannya hanya pada huruf yang pertama, mudhara'ah. Kalau hunna pakai ya. Kalau pada kata yadhabu menjadi yadhabana. Kalau antunna pakai ta menjadi apa? Tadhabana. Itu saja perubahan-perubahannya. Itu saja yang harus diperhatikan. Nah, adapun huruf-huruf yang lainnya itu tidak pernah berubah harakatnya. Dia tidak pernah berubah harakatnya. Intinya perhatikan domirnya, fi'il mudhari'nya. Karena ada yang diperhatikan yadhahabu, yadhahabu hanya di apa? Di fathah huruf ain. Fi'ilnya di fathah ketika dia berubah ke domir, afwan, fi'il mudhari. Adapun yajlisu dia di kasrah. Ain fi'ilnya di kasrah. Nah, jadi itu dilihat dari apa? Fi'il mudhari. Bagaimana cara mengetahuinya? Itu kita dengar dari percakapan orang Arab dan kita baca di kitab-kitab dan juga di kamus. Kalau lebih mudahnya itu di mana? Di kamus. Karena di kamus itu dia lengkap. Fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Itu dia lengkap. Jadi di situ kita tahu yadhabu fi'il mudhari'nya apa, kita lihat di situ. Adapun wazan, maka wazan dia menyesuaikan dengan fi'il yang ada. Jadi bukan fi'ilnya yang dia apa? Yang merubah wazannya, tidak ya. Wazan itu dia menyesuaikan dengan apa? Fi'il. Iya. Zahaba berarti wazannya apa? Fa'ala. Yadhabu berarti wazannya apa? Yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Jalasa wazannya apa? Fa'ala sama. Yajlisu wazannya apa? Yaf'ilu. Jadi dia berubah. Iya. Jadi ada fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Itu wazannya. Nah, nanti kalau kita pelajari sharaf lebih jelas di situ. Karena itu ilmu sharaf yang mempelajari itu. Perubahan bentuk kata dari satu kata ke bentuk kata yang lain. Kalau nahwu itu dia hanya mencukupkan apa? Pembahasan tentang kedudukan kata dalam kalimat dan juga harakat akhirnya. Apakah dia di dhammah, fathah, kasrah atau di sukun. Dan juga kedudukannya dalam kalimat. Karena itu dia berpengaruh. Kapan dibaca dhammah, kapan dibaca marfu, kapan dibaca mansub, kapan dibaca majrur. Majrur itu kasrah ya asalnya. Atau kapan dibaca majazum. Majazum itu apa? Sukun. Itu hanya terjadi pada fi'il saja, tidak pada isim. Kalau majrur itu hanya terjadi pada isim saja, tidak pada fi'il. Fi'il itu tidak pernah dikasrah. Nah, dia hanya 3 apa? Di mansub, kemudian marfu, mansub, kemudian majzum. Kalau isim marfu, mansub, majrur. Iya. Kalau kita mau ke asalnya itu apa?
dhamma, kasrah, dhamma, fathah, kasrah. Kalau pada fiil, dhamma, fathah, sukun. Itu kalau untuk mudah mengingat. Masih mudah di ini ya, dicerna ya. Insya Allah mudah ya. Pak Bayi bagaimana Pak Bayi? Insya Allah mudah ya Pak Bayi ya. Iya. Tidak terlalu rumit. 6. Allahumma sahhil lana fi hadzal dars insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita pada pelajaran ini ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya silakan. Kalau yang akhwat karena tidak sambil melihat mungkin ada sedikit ini ya. Tapi insya Allah kalau dibaca-baca pada ilmu nahwu insya Allah itu mudah dipahami perubahan-perubahannya. Yang akhwat ada pertanyaan? Ikhwan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Baik. Ya, mudah-mudahan dimudahkan insyaallah ta'ala. Nah, karena masih tersisa beberapa menit, sekitar 6 menit, kita lanjutkan pada pelajaran kita, masuk tamarinu. Apa artinya tamarinu? Latihan-latihan. Ini jamak ya, apa mufradnya? Tamrinun. Ini mufradnya, jamaknya apa? Tamarinu. Ini jamak taksir. Dia masuk pada jamak muntahal jumu'. Jamak taksir yang paling akhir sudah ini. Jamak muntahal jumu' itu isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Makanya di situ dibaca apa? Tamarinu. Tidak boleh dibaca tamarinun, tidak boleh. Itu memang kaidahnya seperti itu. Baik. Sekarang kita masuk pada latihan yang pertama, iqra waktu. Apa artinya? Baik, baca dan tulislah. Di sini kita cukup membaca saja. Tadi ikhwan sampai di mana? Baik, silakan dilanjutkan nomor 1. Baik. Tarjim. Siapa yang berada? Baik. 6. Diperhatikan, man fi hadzal baiti fihi hamidun. Siapakah yang berada di rumah ini? Di dalamnya terdapat siapa? Hamid. Baik. Diperhatikan fihi digaris bawahi, ya. Fihi digaris bawahi kan? 6. Intinya pembahasan tentang itu. Fihi. Hi ini asalnya apa? Hu ya. Iya, ini termasuk domir ketika dimasuki huruf jar dia bisa berubah. Karena memang asalnya domir itu apa? Mabani. Kalau ini dikecualikan. Nah, yang ini dikecualikan. Nah, kenapa dikasrah? Karena apa? Iya, dia didahului huruf jar. Ada kata depannya di situ fi. Taib. Kemudian fihi. Ini dia kembali ke mana? Al-bait. Iya. Karena al-bait itu apa? Mudzakkar atau muannas?
mudzakkar. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Itu diperhatikan baik-baik. Taib. Makanya di situ fihi hamidun. Nah, karena di situ kembali kepada al-bait. Al-bait di situ mudzakkar. Nah, kenapa disebut mudzakkar? Siapa yang masih ingat? Al-bait. Al-bait itu kenapa mudzakkar? Iya. Karena tidak ada apa? Tamar butonya pada huruf terakhirnya. Nah, untuk kata benda, cara mudah untuk membedakan apakah mudzakkar dan muannas dilihat huruf terakhir. Kalau huruf terakhirnya ada tamar buto berarti apa? Muannas. Kalau tidak ada, mudzakkar. Tapi ingat, ada kata-kata tertentu yang tidak ada ciri-ciri seperti itu, tapi dia masuk pada apa? Muannas. Seperti apa? Kata benda. Jangan dulu yang apa? Anggota tubuh. Anggota tubuh itu sudah kata benda. Siapa yang masih ingat? Itu anggota tubuh. Itu anggota tubuh yang berpasangan. Kata benda. Kidrun. Kidrun ya, jangan kirdun. Kalau kirdun apa? Monyet. Kidrun. Taib. Ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Padahal tidak ada ciri-ciri muannas di situ. Kata benda. Nah, tapi ini dikecualikan. Dia dikecualikan di situ. Taib. Nomor 2, silakan. Taib, tarjim. Buku catatan. Taib. Buku catatanku. Nah, perhatikan madza fil hakibati, apa yang berada dalam tas itu. Perhatikan. Fiha, ha kembali ke mana? Haqiba. Nah, karena dia muannats, makanya dhamir muttasil adalah ha. Dhamir munfasilnya apa? Dhamir munfasilnya apa? Hiya. Taib. Fiha, di dalamnya ada kitabi wa qalami wa daftari. Ada buku, pulpen dan buku catatanku. Taib. Di dalamnya ada buku, pulpen dan buku catatanku. Ya, jadi diterjemahkan seperti itu ya. Nah, jangan diterjemahkan apa? Bukuku, pulpenku. Nah, ini terlalu ya memboros kata. Taib, dilanjutkan nomor 3 silakan. Ini yang terakhir ya, nomor 3 terakhir. Taib. Taib, Masya Allah, Barakallahu fiik. Nah, ini yang terakhir ya. Diperhatikan. Man fis sayyarati. Sayyara mudzakkar atau muannas? Muannas. Makanya perhatikan fiha, dia pakai ha. Dia kembali kepada sayyara. Siapakah yang berada di dalam mobil itu? Fiha, di dalamnya ada siapa? Abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Di dalamnya ada ayah, ibu, saudara dan saudariku. Saudara laki-laki dan saudari perempuanku.
Taib. Jadi mudah ya? Mudah tidak ini? Ya, membuat kalimat seperti itu saja. Ini tidak sulit dalam membuat kalimat. Nah. Taib, ada pertanyaan sampai di sini? Ini terakhir. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hamidun. Ada yang tahu kedudukannya sebagai apa? Hamidun. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu apa? Mansubun. Isim-isim yang di fathah. Dia termasuk yang di fathah. Kalau hamidun khobar Taib. Iya. Kalau kalimatnya pendek seperti ini, berarti dia bukan apa? Bukan khobar ya. Karena khobar itu kalau kalimat seperti ini, berarti khobar apa? Kembali pada asalnya. Khobar itu nakirah atau ma'rifah? Khobar. Nakirah. Hamidun ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Apakah dia khobar? Tidak ya. Ingat kalau kalimatnya pendek. Kalau panjang itu lain lagi ceritanya, nanti dilihat kedudukannya dalam kalimat. Nah, kalau seperti ini maka dia sebagai apa? Mubtada muakhar. Nah, karena di depannya ada apa? Jar dan majrur. Jar dan majrur itu ini dia sebagai apa? Syibhul jumlah yang menyerupai kalimat. Marfu'un, dia marfu'. Nah, fi mahalli rafin apa? Khobar muqaddam. Khobar yang dikedepankan. Nah, dia asalnya apa? Hamidun fihi. Hamid yang berada di dalamnya. Asalnya begitu. Taib. Masih ada pertanyaan? Makanya dia dibaca apa? Hamidun ya. Nah, harus dibaca marfu. Karena dia sebagai apa tadi? Mubtada muakhar. Yang namanya mubtada itu isim yang marfu. Jadi harus dibaca dhamma atau dhammatain. Kalau marfu itu dua ya, dhamma atau apa? Dhammatain. Ini asalnya. Bisa berubah ke cabang dengan huruf taib, yaitu alif, afwan. Apa namanya? Iya, alif ya. Ada yang ditandai dengan alif. Musanna. Kemudian jama' apa? Waw. Masih ada pertanyaan? Satu lagi terakhir. Yang ikhwan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada berarti selesai. Berarti tidak ada tugas ya? Tidak ada tugas untuk menghafal. Mulai dari pelajaran 1 sampai sekarang sudah pelajaran ke berapa? 11. Semua kosakata sudah dihafal. Ini luar biasa ya. Antum kalau dari pertama sampai sekarang semua kosakata yang dilalui dihafal, itu luar biasa itu. Kosakata antum sudah banyak sekali, tinggal dipraktekkan saja. Muhaddatsa, percakapan. Nah, sudah banyak ya. Sudah banyak hafalan antum itu. Tinggal dipraktekkan saja. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Nam nakhtimu hadzal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.